Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaksanaan BPJS dalam rangka program JKN di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Syafrawati SKM M.Com.Herb SC. Next. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama ada Adinda Zahra Fadila, lalu ada Asa Alvino Wendra, lalu ada Diva Maharani, Fatia Sawitri, Fawas Rifat Revista, Hafifah Sri Clara, Salia Oriza Putri, Safira Ananda, Siti Fani Maharani, Yosiana Safira, Vina Adiza, dan saya sendiri Nur Sifat Ramadhani. Next. Topik-topik akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama mengenai pengertian BPJS, lalu ada landasan hukum BPJS, visi misi BPJS, fungsi dan manfaat BPJS. Next. Lalu selanjutnya ada peserta BPJS, hak dan kewajiban peserta BPJS, lalu sistem iuran BPJS, dan perkembangan BPJS di Indonesia. Next. Untuk materi mengenai pengertian BPJS akan disampaikan oleh rekan saya, Vina. Kepada Vina dipersilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian BPJS. Next. BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SCSN, Pasal 1 ayat 8, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 memberikan keterangan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih biasanya Vina. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Fatia. Kepada Tia dipersilahkan. Next. Baiklah, selanjutnya itu ada landasan hukum BPJS. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Undang-undang ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Next. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Tia. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Safira. Kepada Fira dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah visi misi BPJS.
visi BPJS Kesehatan yaitu terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Untuk misi BPJS Kesehatan, yang pertama memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat. Yang kedua, memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Vira. Untuk materi mengenai fungsi dan manfaat BPJS akan disampaikan oleh Fawas. Kepada Fawas dipersilahkan. Saya ulangi, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Fawas. Kepada Fawas dipersilahkan. Mungkin Fawas terkendala, saya lanjutkan saja. Next. Berikutnya fungsi BPJS mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan fungsi dan tugas BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, BPJS Kesehatan bertugas untuk melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Next. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Diva. Kepada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya manfaat BPJS. Mengikuti yang pertama pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik atau primer, meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh puskesmas atau yang setara, praktik mandiri dokter gigi, klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI atau Polri, rumah sakit kelas D pertama atau yang setara, dan fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan laboratorium. Selanjutnya, rawat jalan tingkat pertama atau RJTP. Manfaat yang ditanggung dalam RJTP yaitu yang pertama pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan atau promotif preventif seperti penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan BKKBN. Dan yang kedua, pelayanan kuratif dan rehabilitatif atau pengobatan yang mencakup yang pertama administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, dan tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif. Dan yang ketiga, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Yosi. Yosi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu yang C, rawat inap tingkat pertama atau RITP. Yang pertama, pendaftaran dan administrasi. Kedua, akomodasi rawat inap, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif. Yang D, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus yang diberikan oleh klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum baik milik pemerintah maupun swasta, rumah sakit khusus,
vaskes penunjang seperti apotik, optik, dan laboratorium. Next. Selanjutnya yaitu peserta BPJS. Next. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu yang pertama, PBI Jaminan Kesehatan. Penerima bantuan iuran atau PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Selain fakir miskin, yang berhak menjadi peserta PBI jaminan kesehatan adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu. Next. Selanjutnya yaitu bukan PBI jaminan kesehatan. Yang pertama, pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, seperti PNS, anggota TNI, dan pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah. Kemudian yang kedua, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, seperti pekerja mandiri atau pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah. Yang ketiga, bukan pekerja dan anggota keluarganya, seperti investor, pemberi kerja, penerima pensiun, terdiri dari PNS yang berhenti dengan hak pensiun, janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun, dan penerima pensiun lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yosi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Baik, selanjutnya hak dan kewajiban peserta BPJS. Hak peserta BPJS. Yang pertama menentukan FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan pada saat pendaftar. Yang kedua mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagai identitas peserta. Yang ketiga mendapatkan nomor virtual account yang digunakan untuk pembayaran iuran. Yang keempat memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir, menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik, dan saran secara lisan atau tertulis kepada BPJS Kesehatan. Next. Berikutnya kewajiban peserta BPJS. Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan, membayar iuran yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara rutin setiap bulan, memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar, melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak, mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Asa. Kepada Asa dipersilahkan. Baik, terima kasih Ivan. Selanjutnya yaitu sistem iuran BPJS. Pertama, peserta iuran. Itu bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI, jaminan kesehatan iuran dibayar oleh pemerintah. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, sebesar 5% dari gaji. Yang ketiga, iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta sebesar 4,5% dari gaji. Yang keempat, iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya. Besaran iuran sebesar 1% dari gaji. Yang kelima, iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah
seperti saudara kandung atau ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya, iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis, kemerdekaan ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS, dan pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Ivan. Baik, terima kasih Asa. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Salia. Pada Salia dipersilahkan. Baik, selanjutnya denda keterlambatan pembayaran iuran. Keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak. Yang kedua, keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak. Selanjutnya, penghentian pelayanan kesehatan. Yang pertama, bagi pekerja penerima upah, jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 3 bulan, maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara. Yang kedua, bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 6 bulan, maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salia. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ivan. Materi selanjutnya ada pengembangan BPJS di Indonesia. Perkembangan BPJS di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh pemerintahan Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan oleh Profesor G.A. Pada tahun 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun beserta keluarganya. Selang beberapa tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bakti atau PHB. Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes yang berupa Persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992. PT Askes mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes komersial. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dinda. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Clara. Kepada Clara dipersilakan. Baik, selanjutnya langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata dengan resmi beroperasi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 sebagai transformasi dari PT Askes atau Persero. Hal ini berawal dari tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Dan kemudian pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, serta menuju PT Askes atau Persero sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Memulai program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Clara. Sekian presentasi dari kelompok 4. Izin bertanya, Bu, apakah langsung dibuka sesi diskusi, Bu? Ya, silakan ya, Tika penanya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, boleh langsung unmute atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Izin bertanya, Van.
Silahkan Adib. Terima kasih, Van. Baiklah, perkenalkan saya Debiasi Danif dari dengan NIM 2011-212-023 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Apakah ada peraturan atau undang-undang yang menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak memiliki atau mengikuti BPJS akan dikenai sanksi administratif? Dan kalau ada, sanksi apa yang akan diberikan? Terima kasih, Van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adib. Mungkin boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom-nya. Baiklah, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Hairunisa, BP 2068. Pertanyaan saya seperti yang sudah disajikan oleh kelompok penyaji tadi, bahwa di Indonesia sudah ada jaminan pemeliharaan kesehatan ini sejak zaman kolonial Belanda. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sistem jaminan pemeliharaan kesehatan waktu masa penjajahan zaman kolonial Belanda yang sudah kelompok penyaji sebutkan tadi? Dan mungkin sebutkan secara singkat saja bagaimana gitu sistemnya waktu zaman penjajahan tersebut, dan apa sih perbedaan yang benar-benar mencolok antara jaminan pemeliharaan kesehatan pada masa kolonial Belanda dan pada saat sekarang ini. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ica. Boleh dituliskan di kolom chat pertanyaannya. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Silahkan, Farhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farmanto Fani dengan NIM 2011-213-003 dari kelompok 3. Terus, jadi begini, tadi di PPT telah dijelaskan bahwa ada hak peserta BPJS. Nah, dari ke-6 yang telah dijelaskan kelompok, pertanyaan saya adalah bagaimana hak peserta BPJS di era pandemi ini? Apakah semua hak mereka itu tersalurkan dengan baik atau tidak? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Farhan. Boleh dituliskan di kolom chat. Mungkin kami cukupkan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kami Bapak izin berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Izin menjawab, Van. Silahkan, Asa. Baik, terima kasih, Van. Perkenalkan, saya Salvino Wenendra, NIM 2011-2122-05. Izin menjawab pertanyaan dari Adib, yaitu apakah ada peraturan atau undang-undang yang menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak memiliki atau mengikuti BPJS akan dikenakan sanksi administratif, dan sanksi apa yang diberikan? Pada dasarnya, BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibagi menjadi 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang masing-masingnya memiliki ketentuan kewajiban pendaftaran yang diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Bagi setiap orang maupun pemberi kerja dan penyelenggara negara akan dijatuhi sanksi administratif apabila tidak mendaftarkan diri ke BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Namun secara umum, sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, denda, atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. Yang dimaksud dengan pelayanan publik tertentu antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan tanah dan bangunan. Lebih lanjut, sanksi tidak mendapat pelayanan publik menurut pasal 60 ayat 1 PP 44/2015 dan pasal 34 ayat 1 PP 46/2015, yaitu perizinan terkait usaha. Yang kedua, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek. Yang ketiga, izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Yang keempat, izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Dan yang terakhir, izin mendirikan
bangunan. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada Ivan. Baik, terima kasih atas jawabannya Asa. Bagaimana tanggapannya Adib atas jawaban dari Asa? Terima kasih, Asa. Jawabannya dapat dipahami. Baik, terima kasih kembali Adib. Izin menjawab, moderator. Disilahkan, Vina. Saya Vina Adiza dari kelompok penyaji, izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Farhan Mantovani, yaitu bagaimana menurut kelompok mengenai hak peserta BPJS di era pandemi? Apakah semua hak peserta tersebut diterima dengan baik oleh peserta? Jadi, di era pandemi ini, untuk memastikan hak-hak peserta, yaitu hak dalam memperoleh layanan, terpenuhi, maka BPJS Kesehatan telah melakukan inovasi, yaitu inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan ialah pelayanan berbasis digital, di mana adanya layanan telekonsultasi bagi peserta, hadirnya display jadwal tindakan operasi dan sistem antrian online yang terintegrasi ke dalam aplikasi mobile JKN, dengan harapan agar memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu juga, ada pemantauan dan koordinasi rutin dengan petugas rumah sakit bahwa peserta JKN KIS mendapatkan pelayanan yang berkualitas baik. Di era pandemi, BPJS Kesehatan juga inovasi dengan menyediakan beberapa pelayanan tanpa tatap muka melalui pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau yang dikenal dengan Pandawa, chat asisten JKN atau CIKA, dan voice interaktif JKN atau VIKA, dan BPJS Kesehatan Care Center 165. Sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya, Vina. Dikembalikan kepada Farhan. Bagaimana tanggapannya, Farhan? Baik, terima kasih atas jawabannya dari Vina dan kelompok penyaji. Saya sudah memahami. Saya kembalikan pada Ivan. Baik.
Ya, bagaimana kelompok? Udah terjawab semua? Maaf Bu, masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab Bu. Oke. Mana Kiames? Ya, silakan dijawab ya kelompok. Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilahkan Vina. Baiklah, saya Vina Adiza dari kelompok penyaji izin menjawab pertanyaan dari Khairunisa, yaitu bagaimana sistem jaminan pemeliharaan kesehatan di masa kolonial Belanda dan apa perbedaan yang jelas dengan jaminan pemeliharaan kesehatan saat sekarang ini. Jadi pada masa penjajahan atau kolonial Belanda itu ada sebuah perusahaan asuransi di Indonesia yang didirikan oleh Belanda, yang dimana jika dilihat secara administrasi menggunakan sistem indukannya yang ada di Belanda. Adapun perbedaan yang jelas dengan jaminan pemeliharaan kesehatan saat sekarang ini ialah pada asuransi yang didirikan oleh Belanda di masa kolonial tersebut, asuransi tersebut hanya ditujukan untuk menunjang kepentingan perdagangan dan bisnis mereka. Asuransi ini diutamakan untuk orang-orang tertentu yang khususnya kaum elit dan orang Belanda sendiri. Sementara di masa sekarang, jaminan pemeliharaan kesehatan itu sudah merata dan merupakan hak seluruh masyarakat dalam suatu negara. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Vina. Bagaimana tanggapannya Khairunisa atas jawaban dari Vina? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji tadi. Saya dapat menangkap jawabannya bahwa perbedaannya adalah di masa kolonial Belanda itu lebih ke orang-orang tertentu seperti golongan elit dan
para penjajah sendiri, dan untuk pada masa sekarang ini bisa menyeluruh ke seluruh masyarakat, dikembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Cia. Baik, Bu, sudah terjawab semua pertanyaannya. Ya, silakan ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Saya dari apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya pikir sudah lumayan detail ya diterangkan. Saya sudah mengirimkan bahan di Island, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 ya tentang BPJS. Nah, mohon saudara baca cepat aja selama 10 menit. Sampai 13.53 di jam saya ya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang konten undang-undang ini sebagai dasar sebagai dasar pengetahuan kita tentang BPJS ya. Silakan dibaca dulu. Hubungan sistem jaminan sosial nasional dengan BPJS? Silakan yang bisa jawab, apa hubungan SJSN, sistem jaminan sosial nasional, dengan BPJS? Ini saya catat namanya ya yang bisa jawab. Karena kalau saya menerangkan, nanti saudara ngantuk. Karena siang. Ini bisa juga dari dari mata kuliah yang lalu ya, yang kemarin sama Bu Selvi, Bu Ayu kan juga sudah disampaikan ya, diterangkan. Apa hubungan sistem jaminan sosial nasional dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? SN dulu ya, Khairunisa. Ya, Bu. Kalau SJSN itu merupakan apanya, Bu, tata cara penyelenggaraannya, sedangkan kalau BPJS itu badan yang melaksanakan gitu, Bu. Yang melaksanakan. Ya. Hampir tepat. Penyelenggaraan apa maksudnya? SJSN. Oke, Ayu Salsabila. Ya, silakan Ayu. Izin menjawab, Bu. Kalau misalnya SJSN itu dia program yang dibuat negara untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan, Bu. Nah, jadi kalau untuk biar program ini berjalan, dibuatlah badan penyelenggaranya, Bu. Itulah BPJS, Bu. Ya, hampir. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan? Tadi jawaban Ayu Salsabila, sistem jaminan sosial nasional untuk melindungi masyarakat dari sisi kesehatan. Nah, kemudian penyelenggaranya BPJS. Nah, siapa lagi yang bisa menjawab dengan lebih tepat? Iftitah. Izin menjawab, Bu. Kalau yang DJSN itu yang untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum, dan dia bentar, Iftitah. Bukan DJSN, SJSN. Itu beda ya, SJSN, DJSN, itu beda tuh. Oh iya, Bu, dia untuk perumusan kebijakan dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Nah, oke, belum lagi. Sudah dikit lagi.
Nah, siapa lagi yang ingin menambahkan? Masih agak Mardiah. Izin menjawab, Bu. Ya. SJSN merupakan program yang dibentuk negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, Bu. Nah, untuk mewujudkan tujuan dari SJSN itu dibentuklah badan penyelenggara berupa BPJS, Bu. Oke, Mardiah ini lebih tepat jawabannya ya. Lanjut ya, kita ke berikutnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, jadi betul ya, tadi ya program untuk kesejahteraan atau perlindungan kesejahteraan sosial itu namanya SJSN, ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oh, nanti lembaga yang akan bertanggung jawab adalah namanya BPJS. Sampai situ dulu, ya. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini tertulis bahwa BPJS itu merupakan transformasi 4 badan usaha milik negara. Nah, apa sajakah badan usaha yang dimaksud? Siapa yang bisa jawab? Itu saudara bisa membaca di C, menimbang yang nomor C yang paling awal. Berdasarkan ayat 5 gitu-gitu kan. Transformasi 4 badan usaha milik negara. Nah, badan apa saja tuh yang bertransformasi menjadi BPJS? Ya, Adinda. Baik, Bu, izin menjawab, Bu. Untuk yang 4 itu ada PT Askes, PT Asabri, PT Jam Sostek, sama PT Taspen, Bu. Ya, betul. Adinda betul ya. Oke. Ini kita udah kayak cerdas cermat ya. Nggak apa-apa lah ya, biar ada ininya sedikit. Lanjut. Ada berapa undang-undang yang membawahi undang-undang BPJS ini? Atau ada berapa peraturan di atasnya yang menjadi landasan terbentuknya BPJS? Kan ada tuh landasan hukumnya berdasarkan undang-undang. Zafina. Izin menjawab, Bu. Ya. Pasal 20, pasal 21, pasal 23A, pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Bu. Oke, berarti ada berapa undang-undang tuh? 1, 2, 3, 4. Enggak, undang-undangnya aja. Itu kan pasalnya. 1, Bu. Ada 2 ya. UUD 45 sama UU nomor 40 tahun 2004. Ya. Oke, baik. Berikutnya adalah siapa yang dimaksud peserta BPJS? Atau peserta apa nih? Pokoknya peserta yang dimaksud peserta di dalam undang-undang ini siapa saja? Khairunisa. Setiap masyarakat yang mendaftar dan ikut membayar iuran, Bu. Hampir. Reviana. Izin menjawab, Bu. Peserta tuh setiap orang, termasuk orang asing, yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran, Bu. Ya, berarti setiap orang, termasuk orang asing. Jadi setiap orang di Indonesia ini, termasuk orang asing. Ya, kalau kita nggak perlu ya, kita kan orang WNI kan, yang telah membayar iuran. Nah, itu batasannya. Yang telah membayar iuran itu langsung jadi peserta jaminan ya. Kita belum sampai ke JKN lagi nih. Ya. Kemudian apa beda ya Dewan DJSN dengan Dewan Pengawas BPJS? Ya. Ada 2 dewan nih di dalam undang-undang ini. Yang satu namanya Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang satu namanya Dewan Pengawas.
Fatia. Kalau DJSN itu, Bu, dewan yang berfungsi untuk membantu presiden dalam perumusan kebijakan umum, Bu. Kalau dewan pengawas itu organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan, Bu. Ya, coba Neri Aziza ya. Betul tadi jawaban si Fatia. Coba Fatia tadi ya. Cuman bedanya apa ya? Kalau dari strukturnya bedanya apa? Izin menjawab, Bu. Kalau Ya. dari Dewan DJSN itu lebih ke bertanggung jawab untuk pengurusan BPJS, Bu. Sedangkan yang Dewan Pengawas itu lebih ke pelaksanaan pengurusan BPJS yang dilakukan oleh direksinya, Bu. Begitu, Bu. Jadi dia sama-sama di dalam BPJS, di dalam organ BPJS apa enggak? Khairunisa? Tidak, Bu. Apa bedanya? Kalau DJSN tadi itu langsung membantu presiden dalam perumusan kebijakan, Bu. Kalau Dewan Pengawas itu baru yang ada dalam organ BPJS, Bu. Oke, berarti yang satu ada di luar, satu ada di dalam ya. Iya, Bu. Oke, kalau penerima bantuan iuran kan saya tahu mah, kalau itu mah gampang ya. Nah, sekarang ada berapa jenis BPJS? Neri ya? Bentar, siapa nih? Siapa tadi? Neri. Ada Neri BPJS. Bentar, Neri udah tadi. Muhammad Farhan lah lagi. Ya, Bu. Ada dua, Bu. Ada dua, Bu. BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan, Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya. BUMN ya yang bertransformasi tadi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mana saja? Oke lah, Neri apa ya, resen ya. Silakan Neri. Kan tadi ada 4 BUMN yang bertransformasi menjadi BPJS. Nah, pembagiannya apa aja? Ada yang lain yang tahu? Siapa yang jadi BPJS Kesehatan? Siapa yang jadi BPJS Mardiah? Izin menjawab, Bu. Untuk yang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan itu PT Askes Persero. Kalau yang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan ada PT Jam Sostek, Bu. Ya. Terus apa fungsi yang dua lagi? PT Taspen sama PT Asabri? Siapa yang bisa jawab? PT Jam Sostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kan tadi dikatakan ini ada transformasi 4 BUMN ya. Gimana? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, ada di dalamnya semua. Apa hubungannya? Neri Aziza. Izin menjawab, Bu. Untuk yang Tospen itu lebih menyelesaikan pengalihan program tabungan dari hari tua, Bu, dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen. Sedangkan yang Apsari itu lebih ke menyelesaikan pengalihan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Berarti kemana dia? Nuris Ivan bisa menambahkan? Izin menjawab, kalau menurut saya yang bertransformasi jadi BPJS Kesehatan itu PT Askes dan PT Askes, Bu. Sedangkan yang bertransformasi jadi BPJS Ketenagakerjaan itu ada PT Asbari, Jam Sostek, dan Taspen, Bu. Nah, oke, nah, ada lagi jawabannya. Yang lain apa?
yang transformasi menjadi jadi BPJS Kesehatan kita nggak berdebat ya, itu PT Askes. Nah sekarang pertanyaan saya yang BPJS Ketenagakerjaan. Berarti yang bertransformasi 3 itu. Ya, ada Neri Aziza mau menjawab? Oh, cukup, Bu. Cukup ya, karena resennya masih ada. Ya. Ya, jadi kalau di pasal 62 ini, PT Jam Sostek Persero berubah jadi BPJS Ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Januari 2014. Sama dengan PT Askes. Jadi yang bertransformasi menjadi PT Jam Sostek Ketenagakerjaan itu adalah PT Jam Sostek. Jadi semua pegawainya menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, cuman nanti program PT Asabri ini akan dialihkan, asuransi sosial angkatan bersenjata RI ini akan dialihkan program pembayaran pensiunnya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Kalau PT Taspentun gitu, mulai akan di tabungan hari tua, karena kan jaminan tadi kan ada, oh ya saya belum tanya jaminan ya. Jaminan tuh ada, nah jaminan dulu, jaminan dalam SJSN ada berapa? Apa yang dijamin? Husna Amalia. Jaminannya tuh ada 4, Bu. Yang pertama tuh jaminan untuk kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, sama kematian, Bu. Itu untuk yang mana? Jaminan keseluruhan. Jaminan keseluruhannya ada berapa? Ayu Salsabila. Untuk keseluruhannya tuh ada 5, Bu. Apa aja? Yang pertama tuh jaminan kesehatan, terus ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, sama jaminan kematian. Oke ya. Jadi yang dipegang oleh BPJS Kesehatan kan satu aja, jaminan kesehatan. Yang dipegang sama BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, sama kematian. Ya. Nah itu yang kemudian berkolaborasi 3 BUMN itu, namun yang otomatis bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 1 Januari 2014 adalah PT Jam Sostek. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikut, kepada siapa BPJS ini bertanggung jawab? Lis Natahdia. Izin menjawab, Bu. BPJS ini bertanggung jawab kepada Presiden. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau BPJS Kesehatan, apa hubungannya dengan, bagaimana hubungannya dengan Kementerian Kesehatan? Nggak ada sih di situ, tapi saudara kan sudah belajar. Apa bagaimana hubungan BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan? Karena kan sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya? Ya, kalau BPJS itu kan dia juru bayar ya, juru bayar. Dia akan membayarkan kepada Vaskes. Vaskes itu di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi otomatis segala peraturan-peraturan, ya pasti peraturan untuk Vaskes itu diturunkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau apa namanya itu, kalau secara hierarki, misalnya kayak kemarin kita udah belajar tarif inasi bijis, itu yang mengeluarkan itu Kemenkes, ya. Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian dibayarkan oleh BPJS dan dengan koordinasi dari Presiden, ya, karena Presiden yang berjawab pada dua-duanya. Oke, baik. Sekarang
Ini saya hanya mencuplik aja ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, untuk periode sekarang, siapa saja Dewan Pengawas BPJS dan apa latar belakang pendidikannya? Coba saudara cari. Dewan Pengawas. Ada yang sudah mendapatkan? Ini dua pertanyaan terakhir ini. Ke periode 2021. Boleh diulang pertanyaannya sekali lagi, Bu? Siapa saja Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Nah, kita sudah ke BPJS Kesehatan ya. Tahun 2021 ini. Dan apa latar belakang pendidikannya? Adibia. Izin menjawab, Bu. Iya. Oh, untuk ketuanya ada Dr. Ahmad Yuryanto, Bu. Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Latar belakangnya dia lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Bu. Terus selanjutnya? Selanjutnya ada anggotanya ada Regina Maria Wiwieng Hardaningsih, sarjana hukum. Ibu Regina ini latar belakangnya dari Fakultas Hukum, Bu. Universitas Krishna Dwi Payana, Jakarta. Ya, lanjut. Terus ada Bapak Indrayana SH. Bapak ini lulusan sarjana S1 Hukum Pidana Universitas Jambi, Bu. Oke, lanjut. Berapa orang? Dia ada 7, Bu. 7. Ya, lanjut, Bu. Lanjut. Terus ada Ibu Indah Daryani Hasman, sarjana SHMM. Ibu ini latar belakangnya dari lulusan sarjana hukum Universitas Pajajaran dan program magister manajemen di Universitas Bina Nusantara. Masih orang hukum ya, udah 3 orang hukum. Ada 3. Yang kelima sekarang. Yang kelima ada Bapak Dr. Ibnu Nasr Ar-Rohimi, SAG MMR. Latar belakangnya S2, pendidikan terakhirnya S2 manajemen rumah sakit di Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Tahun 2006, Bu. Berarti ini dokter ya, tenaga kesehatan. Ada 2 tenaga kesehatan, 3 orang hukum. Terus yang ke-6. Terus ada Ibu Iftida Yasar, SH MPSI. Sarjana hukum juga, Bu, dari Universitas Pajajaran. Dan S2-nya psikologi UI. Terus yang terakhir ada Bapak Siruwaya Utaman SE, sarjana ekonomi, Bu. Dari Universitas Islam Az-Zahra. Nah, oke. Kita sudah dapat komposisinya. Ada 2 orang dari kesehatan, ya, 4 orang hukum, 1 SE, ya. Betul ya? Iya, Bu. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Saya nggak tahu nih kenapa kemudian diambil sebanyak itu orang hukum ya. Orang kesehatan malah 2 ya. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Siapa direksi BPJS Kesehatan sekarang dan apa latar belakang pendidikannya? Ika Rahman.
Silakan Fikar Rahman. Baik, Bu. Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, AAK. Ya, beliau apa latar belakang pendidikannya? Latar belakang pendidikannya mahasiswa kedokteran UGM tahun 86. Terus lulusan Master of Science dari Departemen Tropical Hygiene Kedokteran Tropis Universitas Mahidol, Bangkok. Ya. Terus lulusan program doktoral Fakultas Kedokteran University of Newcastle, Australia dengan gelar Doctor of Philosophy atau PhD. Terus berarti udah S3, ada sampai S3 ya? Iya, Pak. Yang terakhir guru besar UGM. Iya, Ada. guru besar. Oke, lanjut. Itu dirutnya ya, dirut sekarang enggak? Nah, coba ini ada berapa temannya silahkan direksi yang lain, Muhammad Farhan, siapa aja? Direksi yang lain sebutkan bidangnya, bidang apa aja dan latar belakang pendidikan orangnya apa. Kita Baik, Bu, lihat. terima kasih. Ya, orang kesehatan semua. Baik, Bu, di sini ada yang bakal saya sebutkan, ada Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko, yaitu ada Dr. Mahlil Ruby MKes. Jadi dia merupakan salah satu mahasiswa kedokteran pada tahun 1992 di Universitas Shah Kuala dan mengambil gelar magisternya yaitu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada tahun 2000. Serta gelar doktornya itu Kebijakan Kesehatan Masyarakat, Ekonomi dan Asuransi Kesehatan di UIT pada tahun 2007. Sekian dari saya, terima kasih, Bu. Lanjut Putri Nabila, direksi berikutnya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Insinyur David Bangun, MTeng, IPU, ACN. Beliau merupakan mahasiswa Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung tahun 1989 dan mengambil gelar Master of Engineering in Electrical Engineering di Cornell University, New York. Oke, 2 orang kesehatan, 1 orang teknik. Ya, lanjut. Siapa ya, Karunisa? Direksi yang keempat. Silakan Karunisa melanjutkan. Iya, Bu. Yang keempat ada Bapak Dr. Andi Afdal MBA AAK, itu dari Direktur SDM dan Umum, Bu. Pendidikannya? Pendidikan Bapak ini merupakan dari mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Unhas atau Universitas Hasanuddin pada tahun 1998, kemudian beliau mengambil Magister Manajemen di UGM dan lulus pada tahun 2016, dan saat ini merupakan kandidat doktor ekonomi kesehatan di UI, Bu. Oke, sudah 3 dokter, 1 insinyur. Selanjutnya, Lisna Tahlia, direksi yang kelima. Direksi yang kelima itu ada Dr. Lili Krisnawati MKes, Bu. Yang mana dia merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Diponegoro tahun 1995 dan merupakan Magister Epidemiologi tahun 2008. Oke, sudah 4 dokter. Lanjutnya Faiza, direksi yang ke-6. Baik, Bu. Selanjutnya di Direktur Perencanaan Pengembangan Manajemen Risiko yaitu Bapak Dr. Mahlil Ruby MKes. Beliau merupakan Halo. Udah tadi. Resiko udah ya, Nak? Oh ya, Bu. Baik, selanjutnya Bapak Insinyur David Bangun ME, IPU ASEAN, yaitu Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta. Beliau merupakan lulusan dari Cornell University New York, USA dengan gelar Master of Engineering in Electrical Engineering, Bu. Dan juga
merupakan mahasiswa telekomunikasi Institut Teknologi Bandung pada tahun 1989. Ini yang tadi juga udah belum? Bapak insinyur yang satu ini. Tadi udah saya catat yang satu ada insinyur. Sama nggak tadi sama yang sebutkan sama temannya? Oke, sama deh. Ada lagi nggak yang lain? Dia ada berapa direksinya nih? Silakan, Fawaz. Fawaz. Ya Bu, selanjutnya Direktur Teknologi Informasi, Bapak Insinyur Edwin Aristiawan MM. Ia merupakan mahasiswa Elektro Institut Teknologi 10 November dan merupakan mahasiswa dan mendapatkan gelar magisternya di Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis pada tahun 2002. Bu. Oke, itu yang keberapa? Masih ada nggak? Itu yang terakhir, Bu. Kalau di profilnya yang terakhir. Oke, ada berapa orang direksinya? 8 semuanya, Bu. 8 ya? Ada direktur utama ya. Tadi saudara nggak menyebutkan Dr. Mundi Harno, Direktur Pengawasan Pemeriksaan Hubungan. Ini Dr. Arif Wijaksono Juwondo Putro, ini Direktur Keuangan. Beliau ada orang ekonomi. Ya, Pak Andi Afdal, Dokter, Direktur SDM dan Umum. Dr. Lili Kresnawati, Direktur Jaminan Pelayanan. Dr. Mahlil Ruby, Perencanaan Pengembangan. Insinyur David Bangun, itu Direktur Perluasan, dan Insinyur Edwin Aristiawan, Direktur Teknologi Informasi. Jadi dari komposisi ini kita lihat, kemudian nanti adalah yang dari direksi ini. Ada orang kedokteran, kesehatan, ada ekonomi 1 orang, kemudian ada 2 orang dari IT. Nah, artinya dari komposisi direktur ini kita tahu bahwa tugas-tugas yang melingkupi BPJS ini memang tidak terlepas dari yang pertama pastinya masalah permasalahan medis ya. Makanya kemudian komposisi direkturnya dibuat lebih banyak yang medis. Kemudian juga karena dia pakai Inasi Bijis itu kan software ya. Nah, software dan lain-lain ya. Nah, itu juga ada orang IT di sana. Kemudian juga BPJS tugasnya adalah pembayaran ya, membayar kepada rumah sakit, dan ini juga ada orang ekonomi. Nah, mungkin itu pengenalan umum BPJS kesehatan. Pada prinsipnya kita baru sampai ke kulitnya ya. Mungkin kulit yang paling luar baru dari BPJS yang kita bisa pahami pada hari ini. Namun paling tidak saudara sudah mendapatkan gambaran. Tadi saya berharap undang-undang tadi bisa dibaca dan dipahami ya. Saya cuma mengambil sedikit saja karena kalau diterangkan dan dibaca hak dan kewajiban dan tugas wewenang sudah lengkap di undang-undang tersebut ya. Demikian mungkin untuk hari ini untuk pertemuan ini udah pertemuan yang keberapa ya? 14, Bu. 14, Bu. Tinggal satu lagi ya. Kelompok terakhir itu membahas tentang permasalahan JKN ya dan solusinya. Jadi item-item tentang kasus-kasus yang saudara temukan di tulisan dan lain-lain mohon dibahas. Apa sih permasalahan yang sering muncul tentang JKN, tentang BPJS, apa keluhan-keluhan masyarakat, apa kekurangannya dan lain-lain, dirangkum saja dalam beberapa slide ya, kasus-kasus yang paling penting. Nah, kemudian saudara buatlah rekomendasi bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Itu untuk tugas untuk minggu depan ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin live.